Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? DJ Usuk S. Baru-baru ini publik Indonesia digemparkan dengan sumbangan 2 triliun rupiah yang diserahkan oleh mendiang Akiditio melalui anaknya Herianti untuk penanganan COVID-19. Namun faktanya rakyat Indonesia kena prank. Sebab uang 2 triliun yang mau disumbangkan itu entah di mana. Prank sumbangan ini menimbulkan kisruh lain terkait uang 11.000 triliun rupiah yang pernah disampaikan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut uang 11.000 triliun saat sosialisasi tax amnesty di Makassar 2016 silam. Ia mengatakan harta orang Indonesia yang disimpan di luar negeri sangat banyak. Namun, mayoritas belum dilaporkan ke Ditjen Pajak. Harta itu disimpan para pengusaha keturunan Cina yang telah membawa lari uang bantuan dari Indonesia ke luar negeri saat krisis moneter 98 lalu. Dahlan Iskan pernah mengatakan orang Tionghoa punya perasaan terancam. Mereka harus punya tabungan dalam dolar. Harus pula di luar negeri. Sewaktu-waktu jiwa mereka terancam, masih ada pegangan. Kini hal itu mulai berubah seiring hak-hak minoritas disamakan dengan warga mayoritas. Namun tabungan lama seperti yang ada di Singapura maupun negara lainnya tak serta-merta dibawa pulang. Tax amnesty yang digencarkan pemerintah selama ini dimaksudkan untuk menarik uang seperti itu, termasuk dana sumbangan Akiditio yang diketahui ada di sebuah bank di Singapura. Jadi kesimpulannya, uang Indonesia selama ini dibawa lari ke luar negeri oleh para pengusaha keturunan pengkhianat Partai Komunis Cina yang bermukim di Indonesia. Selain itu, nama Akiditio mengingatkan kita pada Julianto Tio, pemilik PT Tio Naga Jaya Lestari, yang dikenal atas kasus perselingkuhannya dengan Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama. Sehingga keterkaitan ketiganya antara prank 2T, 11.000T, dan Julianto Tio menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, adakah keterkaitan antara Akiditio dan Julianto Tio? Kedua, benarkah Herianti pewaris Akiditio? Ketiga, benarkah klaim Herianti terkait aset likuiditas 200 juta Singapura dolar milik Akiditio yang tersangkut di Singapura? Sebelumnya, mari kita tengok dari nama keluarga Tio tersebut. Marga Tio adalah romanisasi dari marga Teochew atau Teochew, dan Tiu merupakan salah satu marga yang paling banyak digunakan oleh para keturunan Hokkien yang berasal dari Fujian hingga Guangdong. Di Guangzhou, yang merupakan ibu kota dari provinsi Guangdong, bercampurlah Hokkien dan Hakka, dua subsuku Han yang saling bermusuhan sehingga mempengaruhi kebudayaan Teochew. Permusuhan antara Hokkien dan Hakka terjadi karena Hakka sering menjadi sasaran diskriminasi dari kelompok etnis Han lainnya. Di Cina, kelompok Hakka seringkali dianggap sebagai kelompok kurang beradab dan miskin, sebab mereka biasanya sering berpindah-pindah dan menempati tanah yang kurang subur. Hokkien termasuk dalam kelompok mayoritas didominasi pemangku tradisionalisme Cina yang memuja kegayaan dan adat istiadat. Sedangkan Hakka acap kali didiskriminasi serta paling miskin, membentuk sifat kelompok yang keras dan gigih. Itulah mengapa kelompok Hakka menjadi generasi yang berperan dalam modernisasi Cina. Perbedaan ini pula yang menyebabkan karakter Hokkien di perantauan bersifat eksklusif dan introvert juga jarang menunjukkan kekayaan. Sedangkan Hakka yang tak akan mau kembali ke Cina daratan lebih ekstrovert di perantauan. Ketertutupan dan misteri tentang keluarga Akiditio menjadi bukti karakter Hokkien di perantauan. Tak hanya Akiditio, karakter serupa juga ada pada Julianto Tio. Memang tak ada bukti tertulis tentang korelasi antara keduanya, walau bisa saja Julianto Tio adalah salah satu dari 7 anak Akiditio selain Herianti. Jika benar ada harta warisan Akiditio di Singapura, mengapa baru sekarang diperjuangkan ke-7 anaknya di Indonesia? Lalu mengapa Herianti tidak menggunakan marga Tio di belakangnya? Atau jangan-jangan Herianti bukan anak pewaris utama, sebab Hokkien memiliki tradisi poligami? Atau kemungkinan Akiditio ketika tinggal di Singapura memiliki ahli waris yang sah di sana dan ketika wafat tidak meninggalkan wasiat, sehingga terjadi sengketa antara pewaris baik yang diakui maupun tidak. Apalagi Herianti memiliki utang 3 miliar rupiah kepada seseorang, namun sudah bertahun-tahun belum dibayar. Jika Herianti tak mampu membayar hutang, lalu apakah dana 200 juta Singapura dolar tersebut nyata atau ini hanya halusinasi saja? Apalagi Herianti mengaku mampu membayar utangnya karena uang simpanan ayahnya di bank Singapura berjumlah 16T. Jika ada, lalu mungkinkah dana 2 triliun Singapura ini wajar dihibahkan sebagai bantuan COVID-19? Bisa saja, karena patut disangsikan jika ini sekedar halusinasi. Beberapa waktu lalu, Ketum PDIP Megawati membuat pernyataan terkait HUT ke-100 Partai Komunis Cina. Hal tersebut merupakan sebuah kampanye lanjutan yang dilakukan Sutioso pada 2016 lalu yang menyelamatkan Samadikun Hartono, salah satu penyalahguna BLBI yang ditangkap pemerintah Cina atas permintaan BIN. Pernyataan Megawati bertujuan mengancam buronan BLBI yang juga buronan PKC yang melarikan uang hibah BI ke luar negeri. Sebab para buronan BLBI adalah keturunan langsung dari para buronan komunis Cina di era 1960-an. Maka manuver pewaris Akiditio yang menciptakan prank hibah 2T bertujuan pertama, mengharapkan pemerintah RI menjadikan kasus sengketa dana Akiditio di Singapura sebagai bagian dalam program Tax Amnesty 2 dengan model khusus untuk repatriasi. Kedua, jika berhasil, maka pewaris Akiditio berharap pemerintah RI menerima uang tersebut dalam bentuk hibah dana COVID-19. Ketiga, memulihkan nama baik keluarga Akiditio karena telah melarikan dana hibah Bank Indonesia. Alasan ini lebih logis daripada halusinasi karena stres. Sebab, sejak Megawati mendeklarasikan pertemanan dengan PKC yang berarti siap menyeret buronan BLBI ke PKC, maka seluruh buronan BLBI di luar negeri pasti gemeteran.